Syukurlah bisa menghindari Mas Ismail. Bu Yuni berhasil mewakili isi hatiku. Ya, jika ia punya nyali, lawan dunia dan temui orang tuaku. Bukan di sini, seolah pengecut karena terkesan diam-diam. Akan tetapi, aku yakin ia tidak punya nyali. Ia hanya lelaki yang patuh pada ibu. Meskipun tidak sependapat, ia anak yang berbakti, tapi bukan suami yang baik bagiku dan Ririn. Kalau ia suami yang baik bagi Ririn, tak mungkin mencariku ke panti asuhan. Sepertinya ia mencintaimu, Sar, ucap Bu Yuni membantuku membawakan koper ke jalan persimpangan. Nggak penting juga masalah cinta itu, Bu. Toh ia tidak menemuiku sebelumnya, malah udah nikah baru mencari. Semua tak ada gunanya lagi. Aku harus kuat dan fokus kerja, mengumpulkan uang untuk melahirkan. Bisa saja mengambil tabungan, tapi itu untuk persediaan sekolah Tia. Kalau seandainya ada sesuatu yang membuat meninggalkan rumah neneknya, kemungkinan buruk harus dipikirkan dari sekarang. Untuk masalah uang transferan, setelah kontrak kerja selesai, baru ke kota menemui Pak Yoyo. Jika benar uang itu dari Mas Ismail, akan aku kembalikan. Karena itu pasti uang untuk membeli maaf. Menyewa kamar kecil dengan harga murah yang tak jauh dari lokasi kantor. Jalan kaki, lebih kurang 7 menit sudah sampai. Alhamdulillah, kandungan sudah lebih kuat dan mual mulai habis. Mbak Sarah, ini aku bawain buah biar nggak muntah lagi. Pak Bobby meletakkan sekantong buah apel di meja. Nggak usah repot-repot, Pak. Aku udah mulai kuat kok. Ada rasa tak enak menerimanya. Nggak apa-apa kok. Lagian anak dalam perut Mbak pasti butuh buah. Terima kasih, Pak. Tapi rasa kasihan itu beban bagiku. Aku tahu Pak Bobby merasa kasihan. Setiap hari ada saja yang dibawakan untukku, baik buah, makan siang, maupun cemilan. Pak Bobby mulai duduk di kursi depan mejaku. Apakah nggak ada kabar dari ayah anak yang Mbak kandung? Ia sangat perhatian. Ia udah punya istri, Pak. Lirihku membayangkan Ririn bersanding dengan Mas Ismail. Apakah Mbak Sarah tidak berniat menikah lagi? Hah? Pertanyaan Pak Bobby berhasil membuatku terkejut karena tidak terpikirkan sejauh itu. Pasti ada yang suka dengan Mbak Sarah. Mbak wanita kuat dan pintar. Aku saja kagum sama Mbak. Ya Tuhan, kenapa Pak Bobby tiba-tiba memujiku? Tidak nyaman saja karena aku wanita yang sedang hamil. Lagian ia seperti... apakah ucapan Bu Yuni benar? Aku hanya pengen membesarkan anak-anak aku, Pak. Lagian berumah tangga lagi bukan suatu hal yang mudah. Wanita dengan 2 orang anak, pasti orang bakalan berpikir ulang menikahiku. Kalau lelaki seperti itu ada, gimana, Mbak? Tuh kan, aku bisa merasakan kalau Pak Bobby menaruh hati padaku. Aku belum berpikir sejauh itu, Pak. Lagian, aku masih fokus mempersiapkan melahirkan tolakku secara halus. Lagian untuk menikah lagi bukan tujuan kini. Baiklah, mungkin karena Mbak masih hamil. Kalau udah melahirkan, beritahu aku ya, Mbak. Lalu Pak Bobby bangkit dari duduk, lalu berlalu ke ruangannya. Setiap hari Pak Bobby menampakkan perhatiannya. Aku berusaha biasa saja, karena hati ini tertutup untuk yang lain. Aku takut kecewa lagi. Pengalaman berumah tangga 2 kali sudah memberi pelajaran hidup, karena kesendirian lebih baik. Mungkin. Jadi kamu hamil, Nak? Iya, Mak. Maaf, baru kasih kabar sekarang.
Jawabku di ponsel menelepon emak. Ya Allah, kenapa baru cerita sekarang? Ismail harus tahu dan bertanggung jawab. Suara emak terdengar tegas. Jangan, mak. Ia sudah nikah dengan Ririn, wanita sombong itu. Terus nasibmu dan anakmu nanti gimana, Sar? Kali ini emak terdengar khawatir. Selesai kontrak kerja, aku akan balik ke kampung melahirkan. Setelah itu, cari kerja lagi atau buka warung kecil-kecilan. Asal bisa tetap makan, mak. Bapak pasti nggak setuju. Sebaiknya minta Ismail biayai anaknya. Biar ia dengan istri barunya, yang penting ia tetap menafkahi anaknya, Sarah. Jangan, mak. Aku takut ia bawa anakku. Lagian, aku masih mampu kok. Susah payah memberi pengertian emak dan bapak tentang kehamilan ini agar tidak melibatkan Mas Ismail dan maminya. Biarlah nanti suatu saat anak ini besar baru diketahui Mas Ismail. Saat itu datang, mungkin aku betul-betul sudah memaafkan atau merelakannya. Bapak dan emak rencana netap di kota untuk sementara, Sar. Bapak diminta kerja di rumah potongan sapi, bahkan dikasih tempat tinggal. Lah itu teman lama bapak yang udah berhasil di kota. Nanti setelah kontrak kerjamu selesai, hubungi kami biar dijemput. Beberapa bulan berikutnya, semenjak kedatangan Mas Ismail ke panti asuhan, tak terdengar kabar kedatangannya lagi. Terakhir yang didengar dari cerita Pak Bobi, Mas Ismail mendadak balik ke kota karena maminya sakit, lalu menjalankan pengobatan ke luar negeri. Entah penyakit apa yang membuatnya harus berobat sejauh itu. Bahkan untuk mengunjungi cabang pun tidak pernah lagi hingga hari ini. Perutnya bergerak ya, Mbak? Wah, pasti ia sehat. Weni tampak senang memegang perutku. Iya, ini lagi nendang, Wen. Wah, pengen hamil juga. Makanya cari suami, bukan pacaran melulu, candaku. Idi, Mbak ini, aku tuh pengen punya suami, tapi dianya yang belum serius. Kan jadi capek sendiri. Kami tertawa bersama. Weni seperti adik, kalau ada butuh sesuatu, pasti minta bantuannya selain Bu Yuni. Mbak Sarah, kalau mau setelah melahirkan, aku akan ajukan kontrak baru pada bos. Kinerja Mbak dipuji bos, kata Pak Bobi muncul dari pintu ruangannya. Lalu ikut duduk di kursi samping Weni duduk. Wah, bagus itu. Aku pengen kita tetap sekantor, Mbak. Weni tampak senang mendengarnya. Maaf Pak Bobi, tapi sepertinya aku mau fokus membesarkan anak. Setelah anakku bisa ditinggal sama emak, baru berani kerja lagi. Kalau masih ada kesempatan, tolakku secara halus. Padahal alasannya karena ini perusahaan Mas Ismail. Lagian sampai kapan aku terus bersembunyi? Lebih baik menjauh sebelum ketahuan. Setelah menerima gaji terakhir, kuputuskan ke kota menemui Pak Yoyo. Uang di rekening itu harus dikembalikan agar hidupku tenang. Sebentar lagi melahirkan. Sebelumnya, aku juga ingin mengunjungi dia. Dia, Mama kangen. Aku ingin menikahi Mbak Sarah setelah melahirkan. Kata-kata itu masih terngiang kala dalam perjalanan ke kota. Pak Bobi berniat ingin menikahiku. Kami sangat cocok dalam urusan pekerjaan. Ia lelaki baik dan menghargai. Tapi untuk berumah tangga lagi, aku belum siap. 2 kali gagal sudah cukup memberi warna hidup. Bersambung.